Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk pertemuan kuliah kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi tema kita malam ini judulnya adalah strategi percobaan ya. Kalau kemarin kita lihat basicnya, sekarang kita lihat strategi percobaannya ya. Apa itu strategi percobaan ya? Nah, ini perlu diingatkan lagi mengenai apa kemarin syarat untuk dapat melakukan percobaan. Ya, harus seorang ahli di bidang tersebut, ya, tidak tiba-tiba menjadi eh, misalnya mencoba bom atom gitu kan ya, atau mencoba membuat vaksin. Jadi sudah harus ahli di bidang tersebut, memahami teori, prosedur, risiko. Ini gunanya untuk mengurangi potensi kesalahan yang fatal ya, atau mematikan. Kemudian percobaan itu harus sederhana, ya. Dikatakan sederhana sehingga nanti kalau perlu diulang dia tidak begitu banyak apa namanya parameter-parameternya, ya. Mulai dari rancangan yang jelas, mudah direplikasi atau diulang lagi, tidak rumit, ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah harus mengenal hal praktikal. Contohnya kemarin kita tentang bom atom, hal praktikalnya sudah harus dikenal bahwa bom atom ini berkekuatan tinggi, kemudian radiasinya juga tinggi dan jangkauannya juga besar. Ya, ini hal-hal praktikal. Begitu juga misalnya percobaan mengenai bikin kue, ya kan, bikin vaksin dan sebagainya. Ya, kemudian percobaan itu tidak sekali jadi, ya. Percobaan ini biasanya berulang-ulang sampai kita mendapatkan validasi yang paling bagus, ya. Sehingga validasi dan replikasi sangat penting. Jadi jangan dikira bahwa percobaan itu satu kali coba langsung siap, ya. Oke, kemarin udah dikasih tahu ya kenapa itu eh, desain itu penting, ya. Ini design of experiment, ya. Jadi tugas kalian itu mendesain percobaan. Ya, kenapa tuh perlu desain percobaan itu? Karena mahal. Percobaan itu mahal, ya. Perlu bahan, perlu energi, ya. Kalau kita coba-coba bahaya, ya. Memboroskan, juga memakan waktu, ya. Jadi contohnya uji vaksin itu untuk mengumpulkan bahan itu bisa berbulan-bulan. Apalagi misalnya percobaan kemarin bom nuklir untuk mengumpulkan bahan nuklir itu sampai bisa bertahun-tahun, ya. Yang ketiga beresiko, ya, baik terhadap manusia, alat ataupun lingkungan, ya. Yang keempat, kenapa DOE itu penting? Karena setiap ahli itu pasti pengetahuannya belum lengkap. Jadi kata orang itu kalau makin banyak belajar, makin sadar bahwa pengetahuannya itu ada yang kurang. Ya, makin banyak kita belajar, makin tahu, oh ternyata kekurangannya makin banyak gitu ya. Maka dengan adanya DOE kita bisa mengungkap faktor-faktor dan respon dengan sistematis. Di percobaan itu banyak faktor sehingga kita perlu tahu faktor yang mana yang sebenarnya eh, apa namanya berperan dalam hasil dari percobaan tersebut. Ini saya ingatkan lagi mengenai terminologi ya. Percobaan itu ada respon. Dan respon itu harus bisa diukur, ya. Jadi kalau kalian punya nanti skripsi, ya, skripsi itu mengenai satu apa namanya respon, maka respon itu harus diukur, harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, kita nggak bisa mendapatkan respon, ya. Kemudian faktor, nah faktor ini yang mempengaruhi percobaan. Contohnya bikin kue, yang mempengaruhi bikin kue itu apa? Telurnya, tepungnya, ovennya, kan, kemudian temperaturnya dan sebagainya. Dan masing-masing faktor itu punya level, ya. Ada level apa misalnya oven, temperatur oven bisa ada dua pilihan, bisa 100, bisa 200. Kemudian telurnya bisa 3, bisa 5, itu kan ada dua pilihan misalnya. Kemudian faktor-faktor itu kemungkinan juga ada interaksi. Contohnya untuk oven misalnya ya, ada interaksi antara waktu dengan temperatur. Makin cepat waktunya, temperaturnya biasanya makin tinggi. Ya, seperti itu. Ini yang harus kita ulang-ulang terminologi ini ya. Ini sengaja saya ulang-ulang supaya kalian familiar dengan istilah-istilah ini. Respon, faktor, level interaksi. Respon, faktor, level interaksi ya. Jadi tidak ada lagi melongok-melongok ya, pelangak-pelongok apa itu faktor ya.
Jadi yang mempengaruhi satu proses itu disebut faktor. Faktor itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Nah, yang kita bisa kendalikan kita gunakan ini X ya. Nanti kalau tidak yang tidak bisa kita kendalikan, kita punya metode yang lain lagi ya. Oke, jadi saya harap ini kalian betul-betul pahamin ini ya terminologi yang digunakan. Oke, seperti saya bilang kemarin, kenapa kita perlu eksperimen? Ya, kalau misalnya kita mengamati satu proses, misalnya satu proses pembuatan apalah di pabrik itu, kita cuma menonton aja dan melihat gimana gejala-gejalanya. Ya, jadi kita ngamatin itu cuma menonton. Tetapi kalau kita ingin melihat apakah suatu proses itu berubah dengan perubahan input tertentu, maka kita lakukan apa? Lakukan intervensi. Maka kita lakukan namanya merubah faktor. Ya, jadi untuk mengerti betul-betul suatu proses, ya, maka kita secara bebas, secara langsung merubah variabel-variabel yang mempengaruhi tadi. Misalnya kita ingin apa? eh, Melihat apakah ayam goreng itu makin crispy kalau kita temperaturnya makin tinggi, ya kita naikkan temperaturnya, ya kan? Atau makin dilamakan, ya. Dengan kata lain, kita perlu melakukan eksperimen. Jadi kalau kita ingin merubah satu proses, maka tidak bisa tidak kita harus melakukan eksperimen. Tidak boleh coba-coba. Nah, itu kenapa kita perlu eksperimen. Dan ini banyak diperlukan dalam apa namanya pabrik-pabrik gitu ya, mau pabrik makanan, pabrik elektronik, ataupun industri-industri migas ya, itu selalu memerlukan eksperimen. Ya, ini dalam bahasa Indonesianya saya buat ya. Jadi mengapa kita perlu eksperimen? Ya, disinilah DOE menjadi penting. Jadi DOE kita tuh membantu merancang eksperimen dengan secara sistematis, efisien, dan yang ini penting, terpercaya. Jadi hasil eksperimen itu bisa dipakai untuk mengambil keputusan, ya, terpercaya. Dengan DOE kita bisa mengetahui mana yang faktor yang paling pengaruh, mana faktor-faktor yang berinteraksi, sehingga kita bisa mengoptimalkan hasil tanpa coba-coba. Ini biasanya dalam reaksi-reaksi apa namanya industri migas, industri kimia, ya. Ini penting ya, ada faktor-faktor interaksi ini. Nah, ini manfaatnya DOE, ya. Jadi kita mendapatkan hasil yang apa? Terpercaya, ya. Dan itu bisa kita apa namanya? Bisa kita eh, coba atau kita bisa replikasi ulang, ya. Oke, berikutnya dikatakan bahwa eksperimen memainkan peranan penting dalam industri, ya, dalam komersialisasi. Contohnya kita akan membuat produk. Produk itu misalnya makanan, ya, maka kita perlu formulasikan atau kita buat resepnya. Nah, resepnya ini kalau misalnya coba-coba itu mahal, ya. Misalnya berapa perlu banyak bahannya, belum tentu berhasil. Maka ini perlu percobaan yang sistematis, ya, supaya produk kita itu bisa kita ulang-ulang nantinya cara membuatnya. Kalau tidak, jadi istilahnya tidak bisa diduga hasilnya, ya. Sehingga hasilnya nanti mendapatkan proses yang robust. Robust itu artinya tangguh ataupun stabil, ya, robust ya. Ini pentingnya untuk kita membuat proses yang robust. Jadi proses yang bisa kita katakan, oh ini rumusnya, oh ini resepnya, itu dikatakan robust ya. Sehingga meminimalkan variasi ya. Jadi ini penting untuk apa namanya satu percobaan ya. Oke. Nah, hubungan antara percobaan dengan inovasi ya, ini seperti kayak gini supaya kayak dihubungkan dengan apa roda gigi ini ya. Jadi percobaan ya, dengan adanya percobaan kita bisa explore, kita bisa melakukan penjelajahan ya. Kemudian dengan hasilnya kita bisa lakukan perubahan atau inovasi.
Misalnya inovasinya kita kembangkan lagi, kita eksperimen lagi, kita jalankan lagi ya. Jadi eksperimen yang dirancang itu merupakan kunci dari inovasi. Baik yang inovasi yang bersifat breakthrough ataupun yang bersifat incremental innovation ya. Jadi tidak bisa tidak kita harus bereksperimen ya. Jadi semua industri kalau ingin melakukan perubahan pasti eksperimen. Cuma masalahnya tidak semua orang bisa melakukan desain eksperimen. Jadi kalau saya lihat di pabrik-pabrik itu, zaman dulu kita kerja di pabrik di Muka itu, kebanyakan engineer-nya coba-coba aja. Kalau ini dirubah gimana, kalau ini ditambah seperti apa, kemudian diamatin. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman selama bekerja di situ. Nah, dengan adanya DOE ini, maka coba-coba tadi itu bisa dibuat lebih sistematis. Sehingga nanti ada, oh ternyata ada penemuan besar atau terobosan bagus ya, atau perubahan yang sedikit demi sedikit tapi mengarah ke hal yang bagus ya. Seperti itu ya. Jadi setiap inovasi perlu eksperimen. Nah, ini merupakan lapangan kerja yang tidak terbatas buat kalian kalau kalian mahir dalam merancang percobaan ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai strategi. Jadi strategi percobaan itu ada tiga, ya. Pertama itu coba-coba. Nah, ini biasa kita lakukan kan. Ayo kita coba. Nah, ini namanya trial and error. Yang berikutnya lagi, ya. Yang berikutnya yang kedua adalah misalnya percobaan itu faktornya ada tiga atau empat. Maka kita coba rubah-rubah satu faktor. Jadi disebut OFAT, one factor at a time. Disebut sebagai merubah satu faktor. Misalnya kalau kita ingin bikin ayam crispy, maka yang kita rubah-rubah apa? Temperaturnya kita naikkan sampai 3 kali temperatur crispy apa enggak. Kemudian berikutnya coba lagi mengenai lamanya menggoreng. Tadi temperatur berikutnya kita lihat lamanya menggoreng. Kita goreng 20 menit, kita goreng 30 menit, kita goreng 40 menit. Kemudian apa lagi kita coba? Oh, kita coba tepungnya. Tepung A, tepung B, tepung C. Berarti banyak sekali percobaannya. Satu faktor kita coba satu kali, ya. Nah, yang ketiga, nah ini yang agak rumit. Nah, ini yang mendekati sebagai DOE, ya. Ini adalah dasar-dasar DOE, yaitu percobaan faktorial. Jadi tadi faktornya satu-satu dicoba, kalau ini sekaligus kita jalankan. Jadi percobaannya sekaligus dengan merubah faktor-faktor yang terlibat. Oke, ini adalah tiga strategi yang akan kita bahas hari ini, ya. Yang mana yang kita apa namanya lihat mana yang paling mudah dan mana yang paling bagus, ya kan? Ini ya, ini dalam bahasanya tadi ya, trial and error dicoba-coba, ya. Kemudian kelebihannya apa? Sederhana, cepat untuk masalah kecil. Nah, untuk masalah yang ringan-ringan bolehlah kita coba-coba. Kekurangannya bisa boros waktu, biaya, tidak sistematis, hasilnya tidak konsisten. Nggak bisa dijadikan rumus atau tidak bisa dijadikan resep. Karena coba-coba. Besok diulang lagi, hasilnya berbeda. Ya kan? Kemudian yang kedua tadi, OVAD tadi, ya, kelebihannya mudah dipahamin, ini cocok untuk pemula nih. Kekurangannya tidak bisa melihat interaksi antar faktor. Karena yang dicoba cuma satu faktor, ya kan, membutuhkan banyak percobaan. Nah, yang ketiga, yang paling sulit yaitu faktorial strategi. Jadi kita rubah beberapa faktor sekaligus sesuai dengan rancangan percobaan. Kelebihannya efisien. Jadi lebih mudah kita apa namanya? Lebih cepat ya. Kemudian dapat mendeteksi interaksi. Informasinya lebih kaya lagi. Kekurangannya bisa jadi jumlah percobaan bisa banyak bila faktor terlalu banyak dan perlu analisa statistik. Nah, nomor tiga ini merupakan basic dari DOE. Ya, jadi ini adalah basicnya. Sedangkan yang satu dua ini eh, di luar dari DOE sebenarnya. Tapi ada dilakukan, ya.
Sekarang kita lihat apa namanya eh, trial error tadi, ya. Contohnya ini permainan apa? Eh, Bola golf. Ada yang suka main golf, ya. Jadi ada di dalam bola golf itu, ya, yang diukur misalnya eh, jauh pukulan, ya, jauh pukulan dari eh, hasil bola golf tadi, ya. Pertama, kekurangannya apa tadi? Ya, bisa saja misalnya hasilnya itu tidak memuaskan, maka si yang melakukan percobaan akan menduga bahwa eh, apa namanya percobaan yang ini tidak bagus, dicoba dengan faktor yang lain. Kemudian kalau ini tidak bagus, dicoba lagi, sehingga perlu waktu yang lama. Jadi tidak pasti. Pertama, hasilnya tidak pasti. Kedua, kalau misalnya hasil yang kedua itu bagus, maka kita langsung berhenti. Padahal belum tentu itu adalah hasil yang terbagus. Jadi dua kekurangannya, ya. Kalau kita coba tidak bagus, coba lagi. Tidak bagus, coba lagi sampai berapa kali sehingga jadi apa namanya waktunya jadi lama. Tapi kalau kita coba bagus, kita berhenti. Padahal itu belum tentu yang paling bagus. Nah, itu disebut dengan kekurangan dari percobaan trial by trial and error, ya. Contohnya ini kita main golf, ada permainan golf. Golf itu ada pemukulnya, ada yang besar, ada yang biasa, kemudian ada bolanya, ada balata sama yang tripis, ada yang mainnya jalan kaki atau naik golf cart, atau ada yang minum air atau minum minum apa namanya yang selain air gitu kan, atau nomor 5, 6, 7, 8. Ini faktor-faktornya ada 8 orang main golf itu. Anggaplah kita cuma pilih 4 aja. Pemukulnya itu besar sama biasa. Jenis bolanya ada balata atau tripis. Pemainnya itu jalan kaki atau naik kereta atau minum air atau minum yang lain seperti sirup atau apa. Kita lihat faktor 4 faktor ini, ya. Jadi bola golf itu dipengaruhi misalnya 4 faktor. Pemukulnya, bolanya, jalan atau tidak, dan minum atau minum air atau minum yang lain. Anggap itu sebagai faktornya. Nah, sekarang kita lakukan percobaan coba-coba, ya. Contohnya ini pemukulnya nih, ya. Pemukulnya ini kalau kita lihat, kalau yang besar lebih tinggi, yang biasa lebih rendah. Kalau jenis bola sama saja. Kalau misalnya ada yang jalan kaki sama yang naik kereta, ya kan? Kalau yang jalan kaki ternyata lebih bagus. Kemudian yang minum air ternyata kurang bagus, lebih rendah. Yang minum yang selain air lebih tinggi. Nah, ini kalau dikatakan satu satu faktor, satu waktu, ya. Ini kalau dikatakan OVAD. Yang tadi itu tebak-tebakan yang mana, ya kan? Nah, ini contohnya yang satu faktor, satu waktu. Kita coba misalnya bolanya kita ganti-ganti, atau pemukulnya kita ganti-ganti, atau modenya ataupun minumannya, ya. Sehingga apa? Kita gagal mempertimbangkan kemungkinan interaksi antar faktor, antara ukuran bola, jenis bola, cara berjalan, cara bertravel ataupun minumannya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada angka-angkanya, ya. Ini ada kasus misalnya pemakaian minyak mobil dalam di Amerika lah ini kita pakai mil per galon, ya. Misalnya 1 galon itu 23 mil atau 23 mpg. Akan diubah menjadi 30 mpg atau mil per galon. Kira-kira apa yang perlu dirubah di mobil tersebut? Faktornya misalnya mereknya, merek Pertamina atau merek Shell, atau oktannya, atau Pertalite, ada Pertamax, ya, atau berkendaraan lebih lambat, atau mobil diperbaikin, atau mobil digosok biar licin, atau ganti ban, atau ubah tekanan ban. Jadi jarak tempuhnya 23 mili, bagaimana untuk menjadi 30 mili? Apa yang perlu dirubah? Kira-kira menurut kalian apa yang perlu dirubah ini supaya menjadi 30 mil per jam, per galon?
kira-kira? Mana kita akan coba-coba dulu? Tune up mobil, Pak. Hah? Tune up mobil. Tune up mobil biar lebih efisien ya. Ada lagi? Iya, Pak. Ada lagi? Oktan-oktan, minyak pertalite, minyak pertamax, Bisa juga itu, Pak. bisa? Nah, pakai oktan yang lebih tinggi jadi lebih hemat dia. Nah, itu oktannya kita coba-coba. Atau kita ubah tekanan mobil. Kalau tekanan mobilnya tinggi, mobilnya bulat kan, bannya barangkali lebih cepat meluncurnya, lebih mulus, gitu kan? Kalau mencuci mobil biar mengkilat, pengaruh nggak kira-kira? Tidak Hah? pengaruh, Pak. Tidak pengaruh. Pengaruh, Nah, Pak. ini jadi banyak pendapatnya ya. Mana yang pengaruh, banyak mana yang tidak pengaruh. Nah, ini dikatakan sebagai mencoba-coba satu faktor. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, ini. Misalnya kita coba beberapa faktor saja ya. Ini faktor yang potensial untuk diselidikin. Merek minyak itu satuannya diskrit. Artinya minyak itu ada minyak Pertamina, minyak Shell, minyak apa, Petronas gitu kan. Tidak bisa dibikin angka, jadi cuma diskrit. Nah, itu anunya, apa namanya, variabelnya. Kalau oktan, kita bisa bikin continuous. Misalnya, apa namanya, nilai oktan 95 atau 90, itu kan angka-angka. Kemudian laju berkendaraan, ini juga continuous. Bisa, misalnya kalau kecepatannya rendah, 60 kilometer per jam atau 80 kilometer per jam. Kemudian kondisi ban, ini juga diskrit. Bisa ban baru atau ban lama. Kemudian tekanan ban, ini bisa continuous. Ya. Nah, ini kita coba-coba ya, kita selidik-selidik ya. Ini coba ini dia minyaknya, kemudian lajunya, kemudian oktannya. Nah, sekarang kita lihat tabel kita ini. Kita ambil tiga parameter aja, kecepatan mobil, oktan minyak, sama tekanan ban. Ya, aslinya itu ini ya, baseline itu maksudnya awalnya seperti ini. Awalnya itu speednya 55, oktannya 85, tekanan ban 30, pemakaiannya 23. Gitu ya. Nah, sekarang saya rubah misalnya jadi 60 speednya. Speed jadi 60, yang lain tetap. Nampak ya? Yang lain tetap, ini jadi 60. Hasilnya jadi 24 mil, gitu kan? Kemudian kalau misalnya yang lain tetap, oktannya saya ganti jadi 90. Hasilnya jadi 22. Kemudian yang lain tekanan ban saya naikkan. Yang lain tetap. Hasilnya malah lebih rendah dari 20. Jadi hasilnya ini apa kesimpulannya nih? Mana yang kita pilih untuk menaikkan jarak mobil? Mana yang kalian pilih? Apa yang kalian rubah? Mengurangi speed, Ini menambah speed, ini bukan mengurangi speed. menambah Menambah speed. Jadi kita dengan menambah speed itu bisa memanjangkan jarak. Ya kan? Kan begitu anunya, kesimpulannya kan? Betul nggak? betul Pak. Betul, Tetapi Pak. ini tidak sempurna karena ada yang belum kita coba. Ini karena coba satu-satu aja kan. Jadi menurut hasil percobaan ini kita naikkan kecepatan supaya nanti lebih jauh jangkauannya. Sekarang kita ganti dengan faktorial. Faktorial itu artinya kita kombinasikan tiga ini. Jadi kalau kita bikin tiga faktor dari ini, berapa percobaan kalau tiga faktor ini? Ada 2 pangkat 3 atau 8 percobaan. Paham nggak? Ada 8 percobaan yang bisa kita buat. Itu dikatakan 3 faktor dengan 2 level, ya. 3 faktor 2 level, berarti kita bisa ganti-ganti nih. Misalnya untuk speed yang tetap, yang lainnya berubah, gitu ya. Kita lihat faktorialnya. Nah, ini ya. Jadi ini ada yang kuning-kuning ini, yang tadi kita coba di OVAD, ya, 1 faktor. Ya, paham nggak maksudnya? Yang kuning ini sudah kita coba tadi kan? Oke, paham?
Sampai sini paham nggak? Ternyata OVAD itu ada 4 faktor yang belum dicoba. Yang ini. Aslinya kan 55, 85, 30. Yang kita coba yang baru yang kuning-kuning ini. Sekarang kita coba yang lain. Kita coba naikkan speednya, oktannya kita tambah. Dari 85 jadi 90. Hasilnya jadi berapa? Di 28. Kemudian ini speednya 60, tekanan angin kita naikkan, ternyata turun. Atau speednya tetap, oktannya jadi 90, ya kan? Oktan 90 jadi tekanan angin jadi 35, jadi 27. Begitu juga ini 60 jadi 90, ini berubah semua yang terakhir ini. Ini naik, naik, naik jadinya 25. Apa jadi kesimpulan kita? Ada berapa kombinasi ini? Coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 3 faktor, berarti percobaannya menjadi 2 pangkat 3. Ya, ini disebut sebagai apa? DOE full faktorial. Dari hasil ini mana yang kita pilih sebagai hasil terbaik? Apa yang kita rubah di situ? 60, 90, 30, Pak. Hai-hai semua Berarti tuh, kita Pak. rubah speednya 60, oktannya kita jadikan 90. Tekanan angin tetap 30. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ternyata full faktorial itu perlu banyak percobaan, tetapi hasilnya lebih pasti karena semua dicoba. Tapi kalau OVAD tadi ada yang tidak kita lakukan, ya. Jadi OVAD itu cenderung menyederhanakan, tapi juga tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oke, jadi kalau kita kembali ke rumusnya, ya, tadi ada namanya 2 level ya, ingat ya, ini 2 level. Speed ada berapa level? 55 sama 60. Oktan ada berapa? Oktan ada berapa macam oktan? 85, 92, Pak. Dua, Pak. Dua macam, Pak. Tekanan ban ada dua juga, 30, 35. Ya kan? Berarti ini ada 2 level. Ya. Jadi ada 2 level, ada 3 faktor. Jadi kalau 2 faktor 2 level, ini duanya tuh di ini ya, n-nya tuh faktor, levelnya tuh 2. Ya. Jadi kita 2 faktor di pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8, Pak. 8, 8. Pak. Ya. Nah ini kita katakan percobaan 2 level, 3 faktor. Kalau 2 faktor, maka percobaannya ada 4. Nah, level ini ya untuk memudahkan kita berhitung, kita tandain dengan minus sama plus. Untuk percobaan kita selalu pakai 2 level ya. Untuk mudah itu pakai 2 level. Jangan sampai 3 atau 4. Itu susah nanti ya. Jadi kita pakai eh, untuk yang tinggi kita pakai minus, sorry, yang tinggi kita pakai plus, yang rendah pakai minus. Paham nih ya? Kalau kita kembali ke sini ya, untuk speed. Speed yang mana yang minus? Yang kita pakai tanda minus yang mana? 55, Pak. 55. Yang plusnya berapa? 60, 60. Yang kalau oktan minusnya yang mana? 85. 85. 85. Yang plusnya 90. 90, Kalau 90. tekanan ban yang minusnya 30, 30. 30, yang plusnya adalah 35. Nah, itu 30. untuk memudahkan kita apa namanya membuat rumus ya ya. Sehingga kita buat kotak untuk 2 faktor ya. Trialnya ada 4 kali. Kalau 2 ya, maka kita tulis min min plus min min plus plus plus. Jadi ini kombinasi dari faktornya tadi. Sekarang kita lihat yang 3 faktor tadi. Mana tadi 3 faktor ya? Nggak ada ya, saya nggak buat. Jadi ini cara memetakannya ya. Untuk 2 kali 2 ini coba supaya lebih sederhana. Maka percobaan kita adalah percobaan min min. Kemudian yang kedua faktornya plus min. Yang ketiga adalah min plus. Yang keempat adalah plus plus. Oke, paham bacanya ya? Coba sekarang kita baca yang ini. Yang pertama percobaannya apa nih? Yang ini, yang pertama. Ini min, min, min. Min. 3 kali min ya. Min, min, min. Oke. Yang kedua
Plus, plus, min, min. plus, Plus min, min plus. min. Yang ketiga, Min, Min plus, plus min. min. nah itu artinya apapun jenis ini ya. Jadi ini parameternya kita katakan faktor satu, faktor 2, faktor 3. Ya, kemudian tadi ini kita ganti dengan min plus min plus min plus. Sehingga angka-angka ini tidak nampak lagi, ya. Ini tinggal faktor satu, faktor 2, faktor 3, ini tinggal min 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 hasilnya 23, ya. Kemudian plus min min hasilnya 24. Ini hasilnya tetap tapi angka yang dalam kotak ini kita ganti dengan min sama plus. Ini nanti untuk menggunakan kita memakai di mana di Minitab, ya. Nah, ini ya. Jadi ini generik ya, bisa dipakai untuk semua bentuk percobaan 2 kali 2 dengan level 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa eh, full factor tadi ya, itu ada namanya efek utama, ada lagi namanya efek interaksi. Sehingga efek itu, efek dari satu percobaan itu merupakan rata-rata efek ya, dikurangin rata-rata efek yang tinggi dikurangin rata-rata efek yang rendah. Jadi kalau kita lihat faktor tadi ada tiga, mana sebenarnya yang paling paling memberikan efek, mana yang tidak memberikan efek. Nah, itu dikatakan faktor yang dominan atau faktor yang tidak dominan. Sekarang kita lihat gimana cara menentukannya, ya. Nah itu anu kita tadi tiga apa? Tiga macam strategi, ya. Jadi trial error itu bukan bagian DOE, acak tidak sistematis. Kemudian OVAD bukan juga bagian DOE, tapi jadi langkah awal sebelum kenal DOE. Nah, kalau barangkali di pabrik-pabrik itu kebanyakan adalah satu atau dua, ya nggak tahu di tempat kalian nanti ya. Kemudian yang ketiga faktorial. Nah, ini bagian dari DOE, termasuk strategi inti yang dipakai untuk memahami efek faktor dan interaksi. Jadi dalam research and development ya orang pasti menggunakan percobaan, tinggal apakah si engineer-nya itu paham yang mana? Apakah hanya coba-coba? Apakah satu faktor satu waktu? Apakah faktorial? Nah, saya harap dengan kuliah kita ini kalian sudah bisa melakukan percobaan itu faktorial. Oke, itu maksudnya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat percobaan yang sederhana dua faktor aja ya. Ini ada eh, perusahaan bikin baut. Nah, bikin baut ini eh, menggunakan apa? Bubut, mesin bubut, dibubut baut-baut ini. Jadi ternyata ada 17 faktor yang menentukan apa namanya output ataupun hasil dari baut ini. Ada yang dapat 100, ada yang 200. Menurut engineer-nya ada 17 faktor dari brainstorming. Setelah apa namanya diselidikin, oh ternyata dua faktor saja yang paling berkontributor, ya, sehingga didapat tabel ini. Oke. Jadi faktornya apa? Jenis minyak. Jenis minyak untuk apa namanya membubut itu. Kemudian kecepatan putaran mesin bubut. Jadi jenis minyaknya ini ada dua macam, minyak silan namanya sama minyak murni. Kalau minyak murni kita tandai sebagai plus, minyak silan sebagai minus. Kemudian kecepatan ada dua macam juga, 2.500 RPM sampai 3.000 RPM. 3.000 kita katakan plus, 2.500 kita sebut minus. Sampai sini paham ya anunya penulisannya. Nah, berikutnya Paham, Pak. kita buat tabel yang tadi tuh ya. Tabel yang tadi itu yang mana yang ini ya. Ada dua percobaan, dua faktor, sorry, dua dua level, dua faktor. Sehingga ada 4 percobaan. Nah, ini ya, percobaan satu ada, sorry, percobaan satu, dua, tiga, empat, faktornya A, B. Sehingga kita kombinasikan apa? Min min plus min, min plus plus plus. Ini percobaannya. Oke, ingat ya,
Faktor A min tadi apa isinya? Faktor A yang min ini. Faktor A min apa? Misalnya nih lubrikan itu A, spindle itu B. Maka A min itu adalah silen, B min adalah 2500. Ya ini ya. Ngerti ya? Jadi kita nggak tulis angka-angka lagi di sini. Kita cukup simbol-simbol min, min plus plus. Jadi ini nampak kombinasinya ya. Jadi ada 4 kombinasi. Sampai sini paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah ini adalah hasilnya, hasil Paham, Pak. percobaannya tadi. Ya, ada 80%, 85%, 82%, 90%. Kemudian ada di dalam kotak ini run. Ingat ya, kalian sebagai engineer tuh tujuannya adalah mendesain. Mendesain percobaan. Yang mengerjakannya siapa? Percobaan itu. Saya tanya, yang mengerjakannya siapa? Operator, Pak. Operator atau teknisi atau bisa kalian bantu gitu ya. Maka percobaan itu harus running random. Jadi ini kan percobaannya 1, 2, 3, 4 ya. Ini anunya apa namanya susunannya. Kemudian menjalankannya itu random. Nah, yang mengatur dia random itu adalah si engineer-nya atau kalian sebagai desainer. Yaitu contohnya percobaan yang pertama itu jalan plus minus. Yang kedua jalan apa? Plus plus. Yang ketiga jalan min min. Yang keempat jalan min plus. Jadi si teknisi mengikuti ini urutan running ini. Jadi tidak bisa kita katakan, oh saya mau coba satu dulu lah, lebih mudah. Atau nanti saya coba yang 4 dulu. Ah, tak boleh. Itu ditentukan oleh ini, runningnya. Ini ditentukan oleh si engineer-nya. Paham maksudnya ini? Jadi percobaan itu harus berjalan dalam kondisi random. Ya. Tadi ini adalah anunya, desainnya. Kemudian runningnya adalah ini. Kemudian hasilnya adalah ini. Sampai sini paham nggak? Paham, Gimana Pak. kira-kira? Yang 3 kolom ini adalah desainnya. Kemudian yang ini adalah susunan runningnya. Yang ke terakhir ini adalah hasil percobaannya. Bisa ya? Nah, sekarang kita bikin tabelnya kayak gini. Ya, ada faktor A min plus, faktor B min plus. Ini kita bisa gabungkan jadi kayak gini. Jadi, yang min itu adalah 80. Yang plus min 8525. Kemudian apa lagi tadi? Min plus 82. Plus plus 90. Nah, sekarang kita hitung mana yang berpengaruh, faktor A atau faktor B. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, kita lihat ini ya. Ini secara apa namanya? Ini secara apa namanya? Hitungan mudahnya lah ya. Tadi kan cuma ada kolom A sama kolom B. Ingat ya, ada kolom A, ada kolom B. Sekarang kita buat tambah kolom AB. AB ini maksudnya kombinasi antara A dan B. Cara ngisinya apa? Yang AB ini merupakan kita kalikan antara min tadi ya. Min kali min apa? Min kali min, ada yang masih Terus, ingat? Pak. Positif. Ya. Plus. Positif. Positif. Min kali plus kali min, Min. min kali plus, Minus. plus kali plus. Plus. Nah, ini kita kalikan aja ya. Hasilnya tetap sama tadi, 80, 85, 82, 90. Ini hasil. Coba kita tambah satu kolom lagi. Sekarang kita lihat hasilnya, average ya. Kita rata-ratakan yang plus. Ini rata-rata yang plus. Gimana caranya rata-rata yang plus? 85,25 tambah 90 bagi 2. Ngerti ya? Yang plus ini kita tambahkan dibagi 2. Oke, kalau yang minus gimana rata-rata minus? Berapa yang di mana yang kita tambahkan? Yang minus 81 dapat dari mana 81 ini? 80 tambah 82 bagi 2. Dibagi 2. bagi Eh, 2. Ya kan? Kemudian ini ya. dikurangkan, maka ini dapatnya efeknya 6,63. Gampang kan ya? Itu coba untuk matematisnya. Kalau yang ini 86 dapat dari mana 86 ini?
86 dapat dari mana? 90 tambah 82 Dua. bagi 2. Bagi 2. 82,63, 80 segini. Ini dapat Iya. dampak yang B. Ini dikurangkan. Ya. Kemudian yang kombinasi begitu juga. 85 dapat dari mana 85 ini? 90 tambah 80 Nah, oke, ini yang bagi minus, 2. ini tambah ini bagi 2. Sehingga interaksi dari kedua faktor itu berdampak 1,38. Yang paling banyak adalah faktor A. Jadi dari kesimpulan ini, faktor yang paling dominan adalah A. A tadi apa? Masih ingat A tadi apa? Minyak atau speed? Silen, Pak. Hah? Silen. Si, minyaknya apa? Jenis Minyak, minyaknya ya. minyak siling. Silen sama pure. Silen, silen. Minyaknya ada dua macam. Pure sama silen. Ya. Kemudian B tadi RPM. Ini adalah gabungan antara interaksi. Ini dikatakan interaksi. Jadi kalau kita lihat hasil ini, maka pengaruh minyak berpengaruh besar terhadap hasil dari pembuatan pembuatan baut. Kedua B. Tapi tidak begitu jauh berbeda. Kalau kita buat dalam gambar gimana? Nah, ini ya. Kalau ditanya mana yang paling efek besar apa? Ini kalau kalian meeting ke manajemen, kalian bisa presentasikan ini, maka yang paling besar efeknya yang mana? A. Yang mana yang paling besar efeknya? Yang A, A. Pak. Yang A, Yang A. Pak. Ah, itu tadi apa? Minyaknya. Yang kedua yang Pure. mengefek adalah kecepatannya. Yang ketiga yang memberikan efeknya adalah gabungan atau interaksinya. Jadi yang paling berpengaruh itu A. Sehingga minyak itu berperan penting terhadap hasil. Nah, itu maksudnya ya. Kalau kita gambarkan kurvanya, ini ya. Ini adalah gambar karena kurva. Kalau bikin perbandingan skala harus sama ya. Ini minyak tadi minyak silen, ini minyak pure. Kita tengok sini. Kalau ini dari sini ke sini. Jadi faktor A dominan, tapi tidak begitu. Faktor B sedikit. Nampak ya dari gambarnya ya. Kemudian kalau kita lihat hasilnya yang tadi itu, ini kalau dia miring, berarti dia ada namanya eh, pengaruh. Kalau dia lurus, kemungkinan tidak berpengaruh. Ya, nah, ini dikatakan kalau dia lurus, kurva tadi itu dikatakan efeknya tidak ada. Kalau betul-betul lurus, horizontal. Kalau dia naik sedikit, nah, ada pengaruh sedikit. Kalau naiknya curam, berarti efeknya besar. Ini dari interpretasi kurva ini ya. Ini ada pengaruh walaupun sedikit. Ini juga dikit-dikit lah, kan? Tapi yang paling berpengaruh adalah yang minyak. Nah, ini cara kita menginterpretasikan hasilnya, ya. Sampai sini paham ya? Nah, kalau saya gabungkan jadi dua seperti ini, ya. Jadi pengaruh eh, minyak pure oil yang paling bagus hasilnya kemudian disusul oleh minyak silen ya dengan speed yang paling bagus di speed 3000 kalau digabungkan ya. Jadi ini kita bisa presentasikan ke manajemen bahwa minyak yang pure hasilnya lebih bagus dengan kecepatan pada kecepatan 3000. Nah, ini hasil percobaan tadi. Ya, lebih pasti gitulah ya. Nah, ini contoh yang apa gambar tadi untuk mengatakan kalau dia naik berarti dia efeknya plus. Kalau dia miring tapi ke bawah, efeknya berarti minus. Artinya mengurangin. Kalau ini menambahin. Nah, kalau dua faktor ini berjajar, ya, kalau dua faktor ini berjajar, itu dikatakan tidak ada interaksi. Kalau ini bersilang-silang, ini artinya ada interaksi. Kira-kira antara A dan B tadi interaksi nggak? Antara A dan B tadi faktornya. Kira-kira ada interaksi nggak ini? Tidak, Pak. Ada. Ya, hampir tidak ada walaupun nilainya kecil ya. Kalau dia bersilang seperti itu berarti A dan B itu ada interaksi. Ini ada interaksi, kalau ini dikatakan tidak ada interaksi.
Artinya minyak tidak mempengaruhi hasil dari speed, speed tidak mempengaruhi minyak. Nah, ya. Nah, sekarang apa namanya tugas satu. Ini tugas kelompok nih ya. Tugas pertama, tugas kelompok. Apa yang kalian pelajarin dari percobaan ini? Kenapa lubrikan yang kita gunakan ya? What type of lubricant should we use and what spindle speed should we set to optimize process? Nah, tadi sudah kita sebutkan ya apa yang dipakai. Sekarang apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Ya, ini pertanyaannya nomor tiga. Apa yang kalian apa namanya percobaan selanjutnya? Kira-kira apa yang menggelitik dalam pemikiran kita? Oh, saya harus coba yang ini. Itu ya, itu pertanyaannya. Ya, oke, itu tugas satu. Ya, nah untuk percobaan kita kita refresh lagi. Pertama, kita harus mengenalin pertanyaan ataupun masalah. Masalah kita tadi apa? Kecepatan apa? Jarak tempuh mobil. Tadi masalah hasil pembuatan baut, yield, ya. Jadi ada masalahnya dulu. Kemudian kita pilih apa? Respon. Nah, responnya apa? Yieldnya ataupun jarak tempuhnya, nah, ini kita perlu pilih. Kemudian baru kita pilih faktor dan level. Sekarang kita baru ini aja ya, sampai nomor 2 dulu ya. Kita kenalin apa masalahnya, kemudian kita pilih apa responnya. Oke, jadi udah kita coba sampai faktor level sini ya, desain-desain dan seterusnya. Ini sudah semua kita coba sebenarnya. Tapi saya mau menekankan dua ini dulu. Jadi untuk percobaan kita harus tahu dulu statement of the problem. Yang kedua, melakukan respon, memilih respon. Ya. Setelah itu kalian lakukan 3 sampai 7. Nah, ini tugas yang berikutnya, tugas membuat kue. Ya. Ini ada faktor temperatur sama faktor waktu untuk apa namanya kue ya. Untuk ovennya, ini kalau nggak salah ovennya. Ya. Ovennya temperatur 325 Celcius, waktu membakarnya 12 menit sama 18 menit. Hasilnya adalah ini. Ini hasil entah ukuran apa nih, ukuran kelunakan atau pokoknya makin bagus angkanya makin baik angka seperti itu. Ya. Kemudian tugas kalian apa? Nah ini ya. Kalian buat grafiknya seperti tadi. Kemudian faktor mana yang paling optimum? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sama kayak yang tadi ya. Ini tugas yang kedua. Oke, ini adalah apa namanya awal dari DOE ya. Jadi ini kita hitung manual dulu ya. Coba kalian pahamin apa yang eh, kalian dapatkan dari percobaan sederhana ini. Jadi ada dua tugas, yaitu tugas kelompok ya. Kelompoknya sudah ada. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana kira-kira? Nah, sambil kalian nanti ada tugas ini ya, sambil mengerjakan tugas, kalian sudah harus bisa menghidupkan Minitab ya, harus bisa menghidupkan Minitab dan juga kalian bisa mencoba fitur-fiturnya ya. Jadi Minitab itu akan membantu kalian untuk apa namanya membuat percobaan-percobaan yang lebih lebih banyak faktornya. Tadi cuma dua faktor gitu ya. Nanti kalau tiga faktor bagaimana, empat faktor bagaimana gitu kan? Apakah ada yang perlu di adjust ataupun perlu dikurangi dan sebagainya. Jadi mulai sekarang ya minggu depan barangkali sudah ada bahan menggunakan Minitab. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yes, Gimana Pak. kira-kira? Bisa coba ya. Jadi ini tugas ini tidak bisa dibayang-bayangkan. Kalian tulis, kemudian kalian diskusikan hasilnya. Coba tulis sampai paham betul-betul memainkan tadi mana plus, mana minus, mana plus, mana minus, kemudian dijumlahkan ke bawah dan seterusnya. Oke ya, saya harap ini bisa memberikan pencerahan untuk
membuat percobaan dengan desain yang efisien, ya. Sehingga nanti kalian bisa berperan di tempat kalian bekerja, membantu pengembangan produk ataupun suatu inovasi yang lebih bagus. Ini baru awal ya, kita masih ada beberapa pertemuan, masih banyak lagi ya. Jadi saya harap ini memberikan semangat untuk selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.